sahabat, kita jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Nah, kali ini saya akan membahas sedikit atau menyinggung sedikit soal fenomena yang terjadi di bilangan Meruya sana. Jadi Pak Anies Baswedan baru-baru ini ikut melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah di Taman Villa Meruya. Ini kasus yang cukup penting untuk disoroti karena ini adalah satu presiden yang tidak baik bagi bangsa kita ke depannya. Karena apa? Nah, ini yang kita akan soroti berikut ini. Saya menuliskan artikelnya yang berjudul Fenomena Taman Villa Meruya. Ini satu presiden buruk ala Pak Anies Baswedan. Nah, pertanyaannya apakah ada agenda politik di belakangnya? Ini tentunya satu spekulasi atau pertanyaan yang sah-sah saja yang muncul di publik terkait dengan fenomena di Taman Villa Meruya. Nah, ini penting untuk kita soroti karena ini adalah bibit-bibit yang tidak baik untuk dibiarkan terjadi di tengah-tengah bangsa kita yang bineka. Begini, sahabat, kita benar-benar tidak habis mengerti apa sih yang ada di benak Bapak Anies Baswedan. Belum selesai perkara interpelasi terkait perhelatan Formula E, menyusul bertubi-tubinya kasus yang tidak jelas soal kelebihan bayar, soal yang ini akhirnya bermetamorfosa menjadi kasus pemborosan anggaran. Jadi ini permainan-permainan istilah yang akhirnya tidak substantif gitu ya. Kali ini Pak Anies sendiri rupanya nekat menabrak aturan tentang RTH atau ruang terbuka hijau yang sudah ada aturannya dengan memberi persetujuan untuk disewakan kepada sekelompok orang di bilangan Taman Villa Meruya. Untuk apa? Untuk dibikin rumah ibadah. Ya, rumah ibadah di atas RTH, ya begitulah. Padahal sahabat, pihak pengembang di sana sudah menyediakan lahan yang khusus untuk dibangun rumah ibadah. Lalu kenapa mesti ngotot membangunnya di ruang terbuka hijau? Ini kan pertanyaannya. Nah, ini juga yang kita tidak habis pikir. Kedua pihak, yaitu pihak yang ngotot bangun rumah ibadah di atas ruang terbuka hijau dan pihak Pemprov DKI Jakarta, CQ Pak Anies Baswedan, yang menyetujuinya. Nampaknya mereka ini sama-sama keras kepala dan keras hati. Apa sih yang mau ditunjukkan ke publik dengan ngotot alias keras kepala dan keras hatinya mereka itu? Dikabarkan bahwa Pak Anies Baswedan sampai tega-teganya datang ke sana untuk ya semacam show of force dengan cara ia sendiri yang melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah di atas RTH itu. Kontradiksi yang sebetulnya ya mohon maaf sungguh amatlah sangat menjijikkan. Bukankah sebuah rumah ibadah itu seyogianya dibangun di atas sebuah niat yang benar dan hati yang baik, bersih, jernih, serta dilaksanakan lewat cara-cara yang benar dengan itikat yang baik pula. Bukan dengan cara kotor, licik, atau yang semena-mena gitu ya, adigang, adigung, adiguna begitu. Di sini kita dipertontonkan dengan suatu kejanggalan yang benar-benar tidak bisa dicerna akal sehat maupun diresapi oleh hati nurani yang bersih. Kewarasan publik sepertinya diperkosa ramai-ramai oleh mereka yang petantang, petenteng di acara peletakan batu pertama itu. Apakah ada agenda sosial politik tertentu di benak Pak Anies sehingga ia mesti menyampaikan pesan peletakan batu pertama itu kepada seluruh warga dengan cara ia sendiri yang hadir gitu? Atau ada pesan khusus kepada pemerintah pusat bahwa ia tidak bisa diatur misalnya? Atau memang ada kekuatan lain yang menyuruh dalam tanda kutip ya Pak Anies untuk berbuat seperti itu? Maka spekulasi publik pun terbuka lebar dan jadi rada liar memang. Sementara itu, kita bisa berempati kepada para warga di Taman Villa Meruya. Mereka telah mencoba sekuat tenaga mereka, sekuat apa yang mereka bisa untuk unjuk rasa dan berupaya semaksimal mungkin menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan lewat berbagai cara. Pesannya adalah bahwa mereka sama sekali tidak menolak pembangunan rumah ibadah.
Mereka hanya mengingatkan agar pembangunan rumah ibadah itu dilakukan di tempat yang sudah disediakan oleh pengembang sesuai dengan master plan. Maka pesannya adalah taatlah pada hukum dan aturan, itu saja. Bukankah semua warga situ pada waktu membeli rumah dan sepakat untuk tinggal di situ adalah sesuai dengan master plan yang ditunjukkan atau dijual kepada mereka? Tapi sahabat, sayangnya kengototan atau keras kepala dan keras hati Pak Anies dan panitia pembangunan yang tega menabrak aturan RTH, itu ruang publik yang dibuatnya sendiri, itu telah menimbulkan sebuah tanda tanya besar akhirnya. Ada agenda apa sih di balik ini semua? Presiden buruk telah dicontohkan sendiri oleh seorang kepala daerah. Sepertinya ia mau bilang, silakan saja tabrak itu RTH dengan minta izin sewa pakai ke Pemprov DKI di bawah pimpinan Bapak Anies Baswedan. Maka sebegitu rendahnyakah kualitas moral politik Pemprov DKI Jakarta, dan sebegitu buta hatinyakah para panitia pembangunannya? Ada apa di DKI Jakarta sekarang ini? Apakah fenomena yang terjadi di kawasan Taman Villa Meruya ini merupakan intro dari sebuah gerakan politik besar yang bakal menyusul nantinya? Ya wallahu alam. Lalu, nah ini yang penting juga, melihat ini semua, apakah ada rencana dari otoritas hukum dan keadilan untuk tetap setia dalam menegakkan hukum dan keadilan, supaya presiden buruk yang dilakukan Pak Anies Baswedan ini tidak bermetastase seperti kanker ganas yang masuk ke stadium gawat darurat? Apakah ada yang bisa bantu jawab? Demikian sahabat, catatan ringkas saya mengenai fenomena Taman Villa Meruya yang merupakan satu peristiwa yang mungkin skopnya ada di bilangan tertentu di DKI Jakarta, tetapi ini adalah satu fenomena yang patut dicermati dan disikapi dengan benar, karena ini bisa menjadi presiden bagi isu kebangsaan kita. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.